Materi tentang makna rukun iman, rukun Islam, rukun sholat dan mendirikan sholat sunnah, rukun puasa dan menjalankan puasa sunnah, tata cara merawat dan mengurus jenazah, menjadi amil zakat, dan makna ayat Al-Quran. Makna rukun iman. Rukun iman adalah keyakinan dalam hati terhadap 6 pilar dasar agama Islam, Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Rukun iman adalah keyakinan mendalam di dalam hati yang meliputi 1. Iman kepada Allah, yaitu meyakini keesaan Allah sebagai pencipta alam semesta. 2. Iman kepada malaikat, yaitu mempercayai keberadaan makhluk Allah yang selalu taat kepadanya. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengimani semua kitab suci yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup. 4. Iman kepada Rasul, yaitu percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian dan hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, yaitu beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah kehendak dan ketetapan Allah. Makna rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 amalan lahiriah, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, sebagai bentuk ketaatan dan pondasi kehidupan seorang muslim. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Pernyataan keyakinan terpenting yang menjadi pintu masuk Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat, ibadah yang merupakan komunikasi langsung dan yang paling utama antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zakat, yaitu kewajiban untuk menyucikan harta dengan cara memberikan segalanya kepada yang berhak, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, puasa Ramadan, yaitu ibadah yang melatih kesabaran, empati, dan meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, haji, puncak ibadah yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu, sebagai bentuk pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama ada niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tasyahud akhir, 10 membaca sholawat, 11 salam, 12 duduk tahiyat akhir, 13 tertib. Mendirikan sholat sunnah. Mendirikan sholat sunnah adalah mengerjakan sholat yang dianjurkan, bukan diwajibkan, dengan tata cara dasar yang meliputi niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan sujud. Beberapa contoh sholat sunnah yang utama adalah sholat rawatib, yaitu sebelum dan sesudah sholat wajib, dan sholat sunnah lainnya seperti duha, tahajud, dan tarawih. Selanjutnya yaitu rukun puasa dan menjalankan puasa sunnah. Rukun puasa yang pertama ada niat, yaitu dilakukan di malam hari sebelum fajar. 2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jalankan puasa sunnah. Yang pertama ada niat. Niat puasa sunnah dilakukan malam hari sebelum fajar, sama seperti puasa wajib. Yang kedua, melaksanakan rukun puasa. Menjalankan rukun puasa dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Contoh puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lainnya. Selanjutnya, tata cara merawat dan mengurus jenazah. Tata cara mengurus jenazah dalam Islam meliputi 4 tahapan utama, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Langkah-langkahnya adalah mempersiapkan alat dan tempat yang layak, memandikan jenazah dengan membersihkannya secara menyeluruh, mengkafani dengan kain yang sesuai, menyolatkan jenazah setelah prosesi sebelumnya selesai, dan terakhir menguburkan jenazah di lokasi yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu menjadi amil zakat. Untuk menjadi amil zakat harus memenuhi syarat-syarat agama seperti muslim, baligh, berakal, jujur, dan amanah, serta syarat profesional seperti memiliki pemahaman fikih zakat dan kemampuan manajerial. Secara legalitas, pengangkatan amil biasanya dilakukan oleh lembaga amil zakat resmi seperti Baznas atau LADZ, dan prosesnya melibatkan pengajuan permohonan dan menerbitkan surat keputusan atau SK. Materi selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan maknanya. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153.
Makna surat Al-Baqarah ayat 153 adalah perintah kepada orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong utama dalam menghadapi sebagai ujian kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beserta orang-orang yang sabar, dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menghadapi kesulitan, serta sholat adalah media terbaik untuk memohon pertolongan tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah penulisan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.